Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi struktur aljabar 1 pada materi koset. Pada video kali ini saya akan masuk pada teorema koset yang ketiga. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa sifat di koset. Ini video lanjutan, kita masuk di teorema yang ketiga. Ya. Di sini diberikan G adalah grup, H subgrup dari G, AB anggota di G, fix, maka B anggota di HA, jika HA sama HB. Ya, berarti di sini teoremanya berupa teorema biimplikasi. Berarti kita tunjukkan dulu dari sisi kiri menuju sisi kanan. Apa yang diketahui kita misalkan hanya subgrup dari G benar. Kemudian saya punya di sini B itu elemen dari HA. Ya, dengan B anggota di G. Ya, suatu anggota di G. Nah, akan dibuktikan saya punya adalah HA sama dengan HB. Ya. Kita lihat karakter keanggotaan dari B anggota di H ya. Karakter keanggotaannya berarti dia bisa dinyatakan karena B itu anggota di H, berarti B itu sama dengan suatu H 1A. Untuk suatu H anggota di H besar. Berarti B bisa kita nyatakan dalam bentuk B sama dengan HA. Ya, B untuk suatu H anggota di H. Ya. Akan kita lihat. Kita akan menuju ke HA sama dengan HB. Nah, berarti kedua ruas persamaan HBH ini saya operasikan dari sebelah kiri dengan H pangkat min 1 ya. Operasikan dengan H pangkat min 1 supaya ininya hilang. Kemudian dilanjutkan dengan sifat asosiatif pada G. Ya. Jadi saya punya sekarang ini. Ya. A1 H1B. Nah, kalau kita lihat dari karakternya kan bisa teman-teman lihat pola untuk perintahnya tadi kan tidak dikerjakan secara detail. Kan tadi saya punya B sama dengan HA di sini, ya. Saya punya di sini B sama dengan HA. Nah, ini kan dioperasikan sebelah kiri dengan H1. Berarti sebelah kiri berarti saya punya H1 pangkat min 1 ya. Berarti H1 pangkat min 1B ini sama dengan H1 pangkat min 1 HA. Ini berarti saya gunakan sifat asosiatif. Berarti H ya, berarti H di sini, berarti H ini H. Ini kan sama dengan A, berarti saya punya EA. Berarti sama dengan A. Berarti saya punya sini adalah A itu sama dengan H1B. Ini langkahnya. Ya, langkahnya seperti itu. Berarti diperoleh seperti itu, ya. Kemudian diambil sembarang X anggota di HA, ya. Saya ambil sembarang X anggota di HA karena untuk menunjukkan dia anggota nanti di HB, ya. Jadi saya ambil sembarang X anggota di HA, nanti akan saya tunjukkan nanti X itu jadi punyanya si HB. Oke, berarti kita detilkan karena X itu anggota di HA, maka X bisa kita nyatakan dalam bentuk H1A. Jadi untuk suatu H1 elemen di H. Ya, kenapa? Ini kan anggota HA, maka dia bisa nyatakan dalam bentuk H1A di sini. Ya. Nah, kita tahu nanti A-nya tinggal diganti. A-nya adalah ini, ya. Yang mengakibatkan saya punya X sama H1A, A-nya saya ganti, ya, A-nya saya ganti ini. Berarti saya gunakan sifat asosiatif. Berarti saya punya ini. Nah, karena tahu kan ini adalah H1, H2, ini H1 dan H anggota di H, hanya grup, berarti nanti sifat ininya berupa di H. Ya, berarti di H, berarti ini sama aja saya punya adalah HB di sini. Berarti sama bentuk ini adalah H3B. Elemen di HB. Sehingga tadi berarti kita punya kan tadi X-nya di mana? X-nya di HA, ternyata X-nya ada di HB, otomatis yang lebih besar adalah HB. Jadi dari sini kita punya apa? HA subset daripada HB. Ya, yang kita punya itu. Berikutnya saya sekarang dibalik, diambil sembarang elemen di HB. Ya, analog di sini bentuknya analog, diambil sembarang Z di HB, maka kita gunakan karakter keanggotaan HB. Berarti Z H2B ya, untuk suatu H2 anggota di H besar. Ya, ini ingat kalau saya punya misalkan pada bilangan yang gampang aja ya. Misalkan 10 itu elemen di sini pada bilangan kelipatan 2Z. Maka pasti ada di sini, pasti ada K. Sedemikian juga saya punya K di Z ya. Sehingga saya punya 10 itu adalah ya, 10 itu adalah siapa kalikan dengan Z di sini. Kan seperti itu. Ya. Berarti di sini kita tahu Z-nya berapa berdasarkan apa yang Anda baca. Ya, berarti di sini kan berhubung dia kelipatan 2Z, maka kan 2 dikali berapa? 9 dengan 10. Berarti 2 dikali 5. Ya, oke. Jadi dengan cara itu analog, berarti saya punya untuk satu H2 anggota di H.
Sehingga saya punya ini H2 anggota H ya. Sehingga saya punya ZH2B. Ini tulis lagi sama saya. Kemudian B-nya saya ganti menjadi HA yang di sini. Nah, B-nya tuh. Nah, B-nya ini jangan sampai terbuai di sini. Kemudian saya gunakan sifat asosiatif di sini. Ini pasti anggota H ya. Nah, Z itu anggota di H. Ya. Sehingga di sini saya punya kan HA. Berarti ini anggota HA. Tadi saya ngambilnya di mana? Saya ngambil di HB, otomatis HB subset daripada si H. Ya, subset daripada si H. Nah, ini mungkin ya. Nah, jadi HA sama dengan HB. Tadi kita punya kan di sini sudah kita tunjukkan bahwa ini HB-nya sudah terbukti HA sama dengan HB. Kemudian sudah kita tunjukkan bahwa HB itu bagian daripada si HA. Ya, sehingga dipenuhi berarti menjadi sama. Berarti terbukti bahwa HA sama dengan HB. Langkah berikutnya, ini langkahnya berarti sudah clear ya. Berarti untuk pembuktiannya berarti yang ke sebelah sana belum ya. Nanti mungkin di video berikutnya mungkin kita coba ulas lagi di sini. Atau juga mungkin kita bisa bahas langsung di sini. Berarti kita punya HA sama HB, akan kita tunjukkan B elemen di HA. Ya, oke, kita langsung tunjukkan di sini aja untuk bukti ke sebelah kirinya. Kita coba ya di sini. Berarti untuk kondisinya di sini, untuk kondisinya saya copy di sini ya untuk membuktikan ke sebelah kirinya. Kita langsung buktikan sebelah kirinya. Berarti yang belum kita buktikan adalah bukti yang ke sebelah kirinya di sini. Berarti di sini kita punya sesuatu yang kita punya, apa yang kita punya. Ya, berarti yang kita punya di sini adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri berarti dari bukti dari kiri ke kanan ya. Berarti buktinya ke sana. Berarti di sini yang kita punya adalah tetap di sini adalah hanya itu. Jadi di sini saya punya misalkan H itu adalah subgroup daripada ini adalah sesuatu yang digunakan untuk bukti ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya punya di sini ya. Kemudian saya punya B anggota HA ya. Kemudian saya punya dan B itu anggota dari HA. Ya. Berarti ini akan kita tunjukkan ya. Berarti yang saya punya adalah HB sama dengan HA untuk suatu AB anggota di Q. Ya. Untuk suatu AB anggota di Q. Nah, di sini saya punya kan HA sama dengan HB. Nah, untuk suatu apa? AB anggota di Q. Nah, ini yang kita punya. Ya. Ini yang kita punya, akan kita tunjukkan bahwa B itu anggota HA. Ya, B itu adalah anggota di HA. Nah, kalau kita punya di sini, jadi akan dibuktikan di sini adalah B itu anggota di HA. Nah, karena saya punya ininya, karena saya punya HA itu sama dengan HB, kita pakai kondisinya. Berarti yang kita punya apa? Berarti kita punya apa sini? Berarti kita punya apa? Berarti kita punya adalah H1A sama dengan H2B untuk suatu apa? Untuk suatu H1 H2 anggota di H. Ya, anggota di H di situ. Nah, ya, kalau kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, tinggal nanti harus B sama dengan HA ya. Berarti kondisi ini kalau kita lihat, kalau saya punya H1A, ini berarti saya harus mengambilnya di B sama dengan ya. Berarti kondisi persamaan ini saya operasikan dari sebelah kiri ya. Jadi karena saya punya H2 yang saya butuhkan, karena H2 itu anggota di H dan H itu adalah subgroup daripada si G ya. Berarti di sini ada ini. Berarti ada H2 pangkat min 1 ya. Elemen di H. Sebagian 3 saya punya apa? Ini saya butuh sebelah kiri ya. Tapi kenapa? H2 pangkat min 1. Nah, sama dengan H2 pangkat min 1 dengan H2 sama dengan identitas. Jadi kemudian kondisi ini saya operasikan dari sebelah
kiri ya. Jadi persamaan ini saya operasikan dengan H2 pangkat min 1 dari sebelah kiri ya. Jadi saya punya sih kan H1A kan. Saya operasikan dari sebelah kiri. Ini kan H1A sama H2B. Operasikan dari sebelah kiri dengan H2 seperti ini. Berarti otomatis yang sebelah sini pun saya operasikan dari sebelah kiri. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, saya punya ini jadi apa? Berarti dengan menggunakan sifat asosiatif, saya punya adalah H2, H1. Ini seperti ini. Ini adalah A. Ini sama dengan H2 inverse H2. Ini B. Yang ini kita punya kan jadi identitas kalikan dengan B. Ini sama dengan B di sini. Kalau kita perhatikan adik-adik ya, teman-teman. Di sini saya punya ini kan bisa kita nyatakan, maka bisa kita nyatakan ini adalah menjadi H3 yang lain. H3A sama dengan B. Ini untuk suatu H3-nya itu berupa H2 pangkat min 1 dengan H1 elemen di H. Nah, berarti di sini akibatnya apa? Akibatnya pastilah B itu elemen dari H. Kenapa? Ini kan B itu bisa dinyatakan sebagai B H3A. Padahal kita tahu kan H itu kan dia bentuknya seperti ini. H berarti H, A di mana H itu anggota di H. Berarti kalau lihat karakter keanggotaan berarti bukti sudah sampai. Karena kenapa B itu anggota HA? Karena B itu bisa dinyatakan dalam bentuk H3A. Nah, ini kan H-nya jalan ya. Berarti terbukti. Berarti bukti dari kanan kiri sudah terbukti. Ya. Itu mungkin untuk teorema yang ketiga. Untuk yang kosen, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.